Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berbeza terangah jawabnya. Adonan menjawab waalaikum, adolonan menjawab waalaikumus. Dan tabido adonan nano saja. Bapak Ibu, manan batu waalaikum atau waalaikumus? Waalaikummus. Mana rancak menjawab paduano senyo? Berarti nanano tadi itu yang lalu tu mah. Ada yang lalu bu? Nah, kita ulang balik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budni wa aqimi's salati li dhikri. Wa aqimi's salata li dhikri. Sadaqallahul azim. Ini sajuk Bapak Ibu. Lahmun itu sasa anggo ustaz mengaji, kok kalalok Bapak Ibu pulang selalai. Yang terhormat pengurus Masjid Nurul Jannah. Apa? Miftahul Jannah. Tu tandole sakali bau tu Bapak. Kalau bau ulang-ulang di bau ndak kasalah gitu dah.
Yang dimuliakan Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah, alim ulama, cadia pandai, suluh dendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, ibu-ibu, bundo kanduang limpape hurmanan gadang. Teristimewa kepada kita semua yang berada di dalam masjid ini. Semoga kita yang berada di dalam masjid ini bahagian dari ahli syurganya Allah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salawat kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan, manfaat bagi orang-orang yang berada di majlis ilmu, awak mendengarkan wirid, awak melaksanakan tabligh akbar, kita berada di dalamnya, namanya majlis ilmu. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, disahihkan melalui Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, tentang keutamaan majlis ilmu. Apa bahasa Nabi? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan. Apa maksud menempuh jalan? Kalau dalam bahasa awak datang, duduk, mandanga. Awak lah datang tolun, lah duduk tolun, lah mandanga tolun, ayah didanga. Alam mulai le dah. Alam mulai pak. Alun le dah. Barang deh. Lu mulai lah. Datang Allah, duduk Allah. Okey. Kama datang je duduknya majlis ilmu konya. Manganya datang yang talub fihi ilman, untuk menuntut, mencari, menambah ilmu. Ilmu ku kan banyak, tapi ulama mengkhususkan ilmu agama. Konya. Apa manfaatnya bagi orang yang datang duduk mendanga ke majlis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama? Manfaatnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salakallahu tariqum min turukil jannah. Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Labaminan. Allah mudahkan jalannya menuju, bagi siapa itu? Bagi siapa? Nan datang duduk, kamanya datang konyo. Nah, maka orang yang berada di majlis ilmu, kata Nabi dalam hadis lain, mereka telah berada di raudhatan min riyadil jannah, di taman-taman syurga. Bapak Ibu, boleh bertanya? Boleh bertanya? Tanda beruntung awak nan datang tu marugi. Beruntung tu marugi. Nan marugi sia. Bukan nak datang alun tibo lai. Ustaz, kami mendengar dari rumah Ustaz. Jalih terangau suruh Ustaz di rumah.
Lai dapat di kami kemudahan jalan sarugo. Indak. Baku indak syaratnya datang. Nah, barang siapa yang menempuh jalan, menempuh jalan ke berarti bah. Ternyata. Nah, doa Ustaz untuk kita semua, semoga kita yang berada di majelis ilmu ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga pada hari kiamat. Amin. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, saat ini kita mencuba untuk menganaan nalupo menjapui nan tabau bawa puit nan tatingga. Kita lang melihat kini kita mencuba menganaan nan menjapui nan mengumpuan nan santiang. Bu yang dimuliakan, aponan paralu di kanan diawak dalam kegiatan kita kini, judulnya hikmah di balik Isra dan Mi'raj. Hikmah. Pertama, awak kabatannya ke Bapak Ibu dulu tentang kalimat. Mana betul kalimatnya? Isra Mi'raj atau Isra dan Mi'raj? Mana betul kalimatnya? Isra Mi'raj atau Isra dan Mi'raj? Mana betul? Santiang. Nan betul pakai dan pak. Bang kepakai dan Ustaz, dek prosesnya berbeda. Satu. Yang kedua, karena terdiri dari dua kalimat, bukan satu kalimat. Kalau Isra Mi'raj berarti cik. Kalau Isra dan berarti bara. Aikulah nan membedakan prosesnya tadi. Satu. Dilurian dulu. Kemudian yang kedua, kalimat Isra dan Mi'raj itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Pertama, Isra. Isra itu asal katanya kalau dalam konsep bahasa Arab, saro. Saro itu berjalan. Bapak Ibu dari rumah ke masjid ko jua tadi. Jo kaki tu jo kendaraan. Jo kaki tadi namanya apa? Berjalan. Bahasa Arabnya saro. Berjalan. Kalau Isra berarti ialah kata perintah. Kalau dalam konsep bahasa Arab, fi'il amar, kata perintah. Arti nama kata perintah tentu ada nama nyuruh. Kemudian ada nama ngarajuan. Ya Pak? Beko kita bahas tu. Kini konsepnya secara bahasa dulu. Kalau Isra disebut kata perintah, berarti kalau dalam maknanya, dalam artinya adalah perjalanan. Kalau Allah perjalanan, tentu ada yang memperjalankan. Ada orang yang satu. Yang kedua, kalimat Mi'raj. Mi'raj itu artinya, kalau mudiko tangan awak berarti, kalau kemari, Mi'raj, naik. Oke ya? Itu secara bahasa saja dulu, biar mudah kita pahami. Okay. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa kalimat itu pakai dan? Awak sebut tadi karena prosesnya dua. Mana dua tu? Pertama, Nabi memulai perjalanan dari mana? Masjidil Haram.
Di mana letaknya? Kemudian transit ke mana dulu? Santiang. Aqsa itu di mana? Palestina. Pertanyaannya, sekali jalan atau dua kali jalan? Sekali jalan, Pak. Maka kemudian Aqsa itu sekali jalan. Artinya proses pertama baru tuh. Itu makanya namanya Isra. Paham? Kemudian proses yang kedua baru namanya Mi'raj. Naik ke telai. Konan kawarago. Santiang kedua. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, perlu kita menyempurnakan kalimat itu. Jadi cara menyampaikannya dan menyebut secara lisan Isra dan di sanalah letak dua proses tadi. Selanjutnya, bagaimana cara Nabi Mi'raj? Mi'raj lain. Kita pasingkik saja. Mi'raj. Caranya apa? Satu, pakai kenderaan tidak? Apa namanya? Burak atau buruk? Ayo, buruk atau burak? Tuang. Umumnya masyarakat menyebut burak. Burak. Bara huruf tu Pak. 3. Ba. Alih. Ro atau ra? Ro. Yang ketiga qaf. Burak. Qaf di ujung itu. Kalau dibaca burak, coba Bapak Ibu baca huruf ro tu kara dalam kalimat bismillah. Ro baca ka ra. Kalimat bismillah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Galak cucu mendengar itu kadang hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Galak cucu mendengarnya tibu hati ya. Kenapa ro itu dibaca ra? Padahal ro. Coba baca kalimat ro dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mak bunyi Pak. Okey. Jadi kalimat yang bagus terhadap kenderaan Nabi itu bukan burak, buruk. Paham? Okey. Apa arti buruk itu? Dalam bahasa awaknya kilik. Kilik. Kalau hari ke hujan, ana nampak di langit. Kilik. Pertanyaannya, kilik tu nampak lama tu sebentar ya. Amud itulah tabangnya Nabi. Itu makanya indak lama prosesnya dah Pak. Seperti kilat. Karena buruk itu artinya kilat. Selesai yang selanjutnya. Kemudian bakawan Nabi pai itu seorang aja. Siapa kawannya? Malaikat Jibril. Kemana bawa dia Malaikat Jibril? Okey, ke langit, sampai langit ke mana? Namanya Sidratul Muntaha. Ba'ako sampai di sinan Malaikat Jibril tu mantan Nabi. Bukan. Apa kalau apa sampai? Ba'ako sampai di sinan. Jawabannya mana tu Pak? Langit pertama sampai langit ketujuh itu disebut dengan alam malakut. Apa arti alam malakut itu? Alamnya para malaikat. Alamnya para malaikat. Jadi berkumpulnya para malaikat itu Bapak Ibu di sinalnya. Dari mulai
langit pertama sampai langit yang ketujuh. Di mana membuktikannya Ustaz? Sakatiko malaikat Jibril ingin masuk menembus langit yang pertama, apa nantinya ucapkan di malaikat Jibril tu? Apa Pak? Salam. Ya Pak? Kepada siapa malaikat Jibril itu mengucapkan salam? Malaikat penjaga pintu langit. Ditanya dik malaikat penjaga pintu langit, Josia Wak dengan Muhammad ala do izinnya dari Allah. Allah nyo buka hanya tu ataunya tutup pintu langit tadi. Nyo buka. Tiuk-tiuk pintu langit tu nyo ucapkan salam oleh malaikat Jibril alaihissalam, menandakan apa? Bahwa tiap-tiap pintu langit itu ada malaikat, dan disitulah tempat berkumpulnya para malaikat. Disebut dengan alam apa tadi Pak? Alam malakut. Paham? Okey. Itu alasannya aku sampai Sidratul Muntaha saja. Yang kedua, tiba date indah alam para malaikat ledo. Alam siapa Ustaz? Ilahiyah. Alamnya Allah. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summas alal arsh. Senang ya Pak? Okey. Nah, bagaimana cara kita membayangkan? Boleh atau tidak? Tidak boleh dibayangkan dah Pak. Kalau dibayangkan dengan logika, nan buruk dan dapik. Nan buruk tu seolah-olah kita mengatakan Allah itu bertempat. Tapi tidak boleh dilogikakan dah Pak. Intinya itu proses perjalanannya dalam satu hadis. Faham? Saat telah ditinggalkan oleh malaikat Jibril, Nabi sendiri naik inyo. Karena bukan alamnya malaikat lagi, tapi alamnya Allah. Saat di atas dari Sidratul Muntaha, Nabi berada di sebuah tempat namanya Mustawa. Mustawa. Adisikolah pertemuan Allah dengan Nabi. Sekonya. Saat bertemu tadi ada komunikasi. Apa komunikasinya antara Allah dengan Nabi? Anan kita baca di dalam tasyahud awal dan akhir. Cuba baca. At-tahiyyatul salawatut assalamu alayka assalamu alayna. Sampai di sini komunikasinya. Paham Pak ya? Di mana tadi bertemunya? Mustawa. Nah, setelah adanya komunikasi dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah perintah. Apa perintahnya? Okey. Bara. Waktu atau rakaat? 50 waktu atau 50 rakaat? Santiang. Anda menafsirkan 50 rakaat, 50 waktu Pak. Okey? Pertanyaannya, langsung dibawa dek Nabi na 50 waktu tu atau minta keringanan Nabi ketika itu? Langsung nyobau atau minta keringanan? Santiang, nyobau dulu. Nyobau. Rupanya tiba di tengah, di pertengahan langit bertemu dengan kok Jibril loh. Akan itu gunung manganan dulu ya. Akan itu gunung manganan. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nyo tanya Muhammad, yo dari mah? Dari hati. Manga menjapik salat barah 50 waktu.
Lai talok ambo panjang lama. Apa kata Musa alaihissalam? Minta ke Allah keringanan. Minta. Maka itu dek karena umat ambo diperintahkan 50 waktu. Ndak talok doh. Ambo khawatir justru ketika Allah memerintahkan kepada umatmu sama je dengan umat ambo. Mintalah. Babaliak naik turun sampai terakhir berapa? 5 waktu. Mana 5 waktu tu? Okey. Apa kau nak gua? Walau menunjuk ya. Okey. Subuh, asar, maghrib, isya. Nah. Uniknya le Pak. Nan 5 waktu ko kecik Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap waktu satu waktu seumpama 10 waktu nanlah di kerajuan. Cik waktu Pak. Itulah seumpama 10 waktu Pak. Berarti 10 kali 5 berarti nan kita karajokan salamuko bukan 5 waktu tapi 50 waktu Pak. Itu kemuliaannya dari Allah. Paham Bapak Ibu? Okey. Kemudian Nabi turun menyampaikan kepada para sahabat, menyampaikan kepada umat, sampailah ke kita kini Pak. Nah, lah selesai Pak. Lah selesai. Yang sirahnya, sejarahnya lah selesai. Apa hikmah yang perlu kita ambil di sini? Masuk ke dalam kaji lah. Dalam kaji lah. Hikmahnya ada 2 kita ambil. Mana 2 tu Ustaz? 1, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau hikmah pertama Pak. Nah, ateh nama pengorbanan Bapak Ibu mangarajuannya berusaha wak tindak. Yo, kareh usahanya tu biasa-biasa je. Ateh nama pengorbanan Pak. Nah, Nabi naik sampai ke mustawa tadi tu karena karehnya tindak. Iya Pak. Cuba bayangkan tiba di awak siapa? Awak kini kita naik pesawat kata tu ke bawah. Tapi posisi awak tidak di dalam dah Pak. Di luar. Cuba bayangkan awak naik pesawat posisi awak tidak di dalam loh, tapi di mana di luarnya Ustaz? Nyukabean awak ada 3 bin itu. Pertanyaannya, ketika awak di atas 3.000 kaki, pertanyaannya, bah bantu awak ketika itu? Bah bantu awak ketika itu? 1. Nan kedua, ango awak sasak tindak ketika itu. Ya. Nan ketiga, gamang awak tindak. Gamang. Kemudian landas lagi ke bandara. Nah, latagak pesawat ko. Pertanyaannya, langsung mati waktu cicia ango awak. Bapak, langsung mati tu cia-cia ango awak Pak. Oh tidak lah dah Pak, mengana-ngana tu Pak. Itulah umpama. Nah, Nabi kan tak di dalam buruk tu dah. Kan yang di luar buruk. Kan? Artinya kalau diibaratkan seperti itu Pak. Orang naik pesawat biasa di dalam awak amal itu. Coba bayangkan. Artinya apa? Kini banyak umat Islam yang tidak lagi memperhatikan pengorbanan Nabi itu Pak ketika Isra. Kasinan pai kajiannya Pak. Umat Islam indak kasinan panganannya lido tentang pengorbanan Nabi itu Padahal kalau tiba dia kan dah sanggup tu lah. Akhirnya Pak, dia indak mengerti umat Islam di akhir zaman tentang pengorbanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj.
pantas ndak tahu menahu sele pak, ndak tahu menahu sele, iya pak, wajar pak. Cubalah kalau andaikan umat Islam peduli tentang kegiatan kini gua, Isra dan Mi'raj gua, peduli di lingkungan awak gua. Pertanyaannya, membeludak umat atau tidak? Membeludak atau tidak? Ah, tua, kau cari ada nama sandar dan nama unjul guys. Tak menuju apa pak dan, dah, dek kebetulan lampak situ nyo. Apa tu lah buah. Mai bari mana pak? Mai dan suasana aja pak. Nah kalau ndak bekonya menuju, ambulan pandiang pak. Kali barang ngatin ndak wah kan itu. Mai dia suasana aja. Dek kurangnya kepedulian umat Islam di akhir zaman tentang pengorbanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj, makanya meniku tak jadi pak. Meniku tak jadi. Nah, kemudian yang kedua lagi, ini dua tadi. Yang dijemput oleh Nabi itu apa? Okey, perintah siapa yang dijemput oleh Allah? Perintah siapa? Perintah siapa yang dijemput oleh Allah? Oleh Nabi? Okey, untuk siapa? Umat siapa? Berarti untuk Nabi tidak lah. Dari Nabi kepada umat yang mana perintah salat yang dijemput oleh Nabi tadi? Umat Nabi yang mana yang dijemput salat oleh Nabi tadi? Ada tiga pak. Satu, Islam. Dua, baligh. Tiga, berakal. Dalam ilmu fikih itu disebut dengan syarat wajib salat. Artinya salat itu diwajibkan kepada orang yang telah beragama Islam. Nah, siapa orang yang beragama Islam itu? Syahadatu an la ilaha wa anna Muhammadar. Okey, orang yang telah bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kemudian, apakah hanya itu saja? Tidak. Wa tuqimus salah. Baru tiba perintah. Dan orang yang mendirikan salat. Siapa orangnya kau? Yang Islam tadi. Laki-laki Muslim, perempuan laki-laki, si perempuan bencong. Anda masuk tu dah. Ya pak. Nah, konsepnya berbaligh dan berakal. Bapak Ibu, baligh berakal sama atau beda tu? Baligh berakal sama atau beda tu pak? Beda. Di mana tak bedanya? Kalau baligh, Allah datang tandu. Bagi ibu-ibu menstruasi, bagi apa-apa mimpi. Nah, bara umumnya Ustaz disebut baligh itu dalam ilmu fikih kalau perempuan minimal 10 tahun telah tiba tandu. 10 tahun. Bagi nanggai orang tua nan tidak mengerti saat anaknya nan bau 10 tahun kan sampai tu. Kalau sampai bagi nanggai nyonan nindak tahu dan nindak lo mandangah indak baraja nyoberangan anak tu. Maka nyoberangan anak tu, kalau sampai baru lah tiba sekali. Padahal di situ batih minimalnya pak. Perempuan menstruasi. Paham ibu? Okey. Maksimalnya umur 12 tahun. Baligh. Perempuan. Laki-laki minimalnya 2 balik tahun. Maksimalnya 5 balik tahun.
Itulah tiba tando tu. Bila 2 balik tahun tu Ustaz, alai SMP Pak. Awak tanya ke Pak, dulu ketika tiba tanda mimpi awak dulu masa SD atau masa SMP Pak? Itu bukan tak takana Pak, sengaja balupuan. sengaja balupuan nombor tu. Nah, okey ya. Perempuan minimal barang, maksimal barang, laki-laki minimal barang, maksimal barang. Tunya tu lah. Bangku disabui mereka biar mengerti apa, mak jangan diberangan anak. Okey ya. Jadi salat tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada muslim dan muslimah yang telah baligh. Kemudian apa bedanya dengan berakal? Kalau berakal lah pandainya. Bidang pandainya itu Ustaz membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Itu berakal. Maka tiga tipe kewajiban solat tadi telah sampai kepadanya. Paham Pak ya? Apabila dia mengerjakan berpahala, bila dia meninggalkan berdosa. Oke Pak. Selanjutnya, kalau andaikan seorang muslim tadi meninggalkan salat yang dijemput oleh Nabi tadi, meninggalkan salat padahal dia muslim, telah baligh, kemudian telah berakal, dia tinggalkan, apa ancamannya? Ancamannya Pak. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang umum saja Pak, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, bergaris bawahi dengan sengaja. Kenapa? Ada beko konsepnya yang inyo meninggalkan tapi dengan kondisi. Beko kita bahas. Menyengaja ke bawa menguasainya. Akal lain, sehat lain, tenaga lain, waktu ada, tapi nyu tinggal, sama sekali tidak mengerjakan. Beda melalaikan Pak. Okey ya? Barang siapa yang menyengaja meninggalkan salat, faqad kafaru zihara. Sungguh mereka itu telah kafir. Ini ancaman pertama. Sungguh mereka telah kafir. Kafirnya di bidang apa? Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pernah berdebat Pak tentang kafir tadi. Hanafi dan Imam Syafi'i pernah berdebat. Apa perdebatannya? Kafirnya tadi itu di bidang apa? Kalau kafir itu di bidang agama, kafirnya di bidang agama, berarti tidak Islam lah. Pertanyaan Hanafi, bagaimana cara menyelenggarakan jenazahnya ketika meninggal? Baik, kira-kira Pak. Kalau kafirnya di bidang agama karena dia meninggalkan salat, ba'a cara menyelenggarakan jenazahnya dicampakkan saya. Iya Pak. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Kafirnya itu bukan di bidang agama, tapi kafirnya itu di bidang akidah. Syukur Pak. Harus hati-hati Pak. Kafirnya di bidang akidah, bukan di bidang agama. Agamanya tetap Islam. Itu makanya banyak berkeliaran orang yang tidak salat, tetap nak kita sebutnya Muslim. Tetap tidak. Tetap banyak orang berkeliaran tidak salat, tapi tetap kita mengatakan dia Islam, walaupun sekali seminggu, 2 kali dalam setahun. Ya Bu, ada nan sekali seminggu, ada nan sekali 2 tahun. Mau orangnya? Mau orangnya? Oh nak disiko dah itu. Di mana tampek ya? Tampek lain santiang disiko samu saja. Ayat. Itulah agama tetap Islam, tapi kata Imam Syafi'i yang kafir itu akidahnya.
Di mana letak akidahnya kafir disebut oleh Imam Syafi'i? Kita kaji Pak. Di Indonesia ada berapa agama Pak? Di Indonesia ada berapa agama? 5 atau 6? 6. Okey. Yang pertama? Okey, sip. Yang kedua? Kristen apa? Sip. Yang ketiga? Katolik. Nang kampek? Hindu. Nang kelima? Nang keenam? Tu amak tu menyebut ucu-cucu je lah. Konghucu. Nah, simak pertanyaan tadi. Kafirnya itu di bidang akidah kata Imam Syafi'i, bukan di bidang agama. Paham ya? Kita fokus ke yang 5 dulu. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Pertanyaannya, mereka kok salat atau tidak? Salat atau tidak? Nandi tanyo. Kan tak ada ustaz mengajar sembahyang dah nak. Ayah kadang-kadang angin letih Pak, kadang malas. Dia harus di beton Pak. Kau nak lalu je begitu Pak. Pak beri maaf Pak. Ini seharusnya kari itu Pak. Itu dan ditanya. Akin nilai orang kapan jawab? Barang deh. Iya, nak begang tu bangi. Barang deh. Lain dan ditanya lainnya jawab. Memegang Pak Pak. Kita lah melihat deh. Nan 5 ko salat atau tidak? Tidak. Apa di orang tu? Santiang, sembahyang. Okey ya? Sama salat dengan sembahyang atau tidak? Beda. Kalau awak menyuruh anak awak salat atau sembahyang? Kalau awak menyuruh anak awak salat atau sembahyang? Berarti kalau sembahyang awak suruh anak awak itu barang deh. Itu meluruskan kalimat Pak. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada kalimat sembahyang tu? Salat. Surah Al-Baqarah pembuka pintu, pembuka surah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqahum yunfiqun. Apa? Lalu disebut Allah alladzina yusumbah yang anda ada Pak? Ada lah. Ya, itu meluruskan kalimatnya Pak. Harus hati-hati Pak. Nah, mereka tidak salat. Nah, pertanyaannya, wajarkah mereka meninggalkan salat? Wajar. Okey, berang awak ke orang tu tidak? Sebab tidak berang awak ke orang tu. Di akidahnya tidak sama dengan awak dah Pak. Paham Pak ya? Paham ya? Okey. Pertanyaannya, kalau orang Islam dan tidak salat, berarti di mana letaknya dari yang 5 go? Kalau orang Islam tidak salat, berarti di mana letaknya dari yang 5 go? Salah satu. Nan mana salah satu tu? Marah lah ya. Adi maka sudah jawab. Sebenarnya bukan angka 7 dainya Pak. Kalimo-limonya. Maka kalimo-limonya Ustaz. Memang kalimo-limonya tak ke Allah Tuhannya dah. Kan tak ke Allah Tuhannya dah. Sehingga kalimo-limonya. Kalau lah kalimo-limonya orang Islam yang tidak salat, kalimo-limonya akidahnya. Berarti pertanyaannya Tuhannya sebenarnya siapa? Dan orang Islam tu. Berarti Tuhannya siapa? Di sikolah makna kata Imam Syafi'i itu Pak, bahwa Nabi mengatakan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa yang menyengaja meninggalkan salat,
sungguh mereka telah kafir. Kafir itu bukan agamanya, tapi itunya tuh. Berdebat Pak Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Meritulah cara menjawabnya. Artinya apa? Hati-hati awak lai. Tuah. Satu, akibat dari meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, akibat dari meninggalkan salat di hari kiamat nanti mereka dipastikan untuk masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka lakukan di dalam neraka? Saat Mi'raj kan dinampakkan dek Nabi, ahli syurga, ahli neraka. Saat Allah menampakkan ahli syurga kepada Nabi, Nabi senyum Pak. Gak ada ngati Pak, gak ada ngati Nabi Pak mencari ahli syurga tadi. Kenapa? Bersenang-senangnya di dalam Pak. Nah, tapi ketika Allah menampakkan ahli neraka di dalam, di saat itu Nabi menangis Pak. Menangis. Maka menangisnya ada satu kelompok manusia yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nan sengaja menyiksa dirinya sendiri. Indak malaikat nak menyiksa dah Pak, nyu seorang. Maa caranya menyiksa dirinya seorang bu, nyambi batu, nyu pacan kepala. Nah, baburai, babalik liak seperti semula. Itu di dalam ayat. Nyu pacah lo balik, baburai, marawang, mambananya. Sampai bila tu Ustaz indak bawaktu akhirnya doh. Indak bawaktu doh Pak. Maka kemudian itu hari kiamat. Faham? Sampailah orang-orang yang berada di dalam neraka itu mengatakan, apa ungkapan mereka? Rabbana, Rabbana, akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, membana kami, ya Allah, membana kami. Tidak taluk kami menerima siksaan di dalam neraka. Doa, kaluan kami, akhrijna, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Lihat tahu apa jawaban Allah ketika itu? Hah? Jawaban Allah ciknya Pak. Anan cik itu Ustaz. Baralamu membagi umur ketika hidup. Tu ditanya di Allah Pak. Baralamu umur nan bagi ketika hidup. Itu saya tanya di Allah ya. Hah? Apa mungkin 53 nak? Iyo. Kemudian itu minta mereka Pak di dalam neraka. Termasuk orang nan mampu tadi. Pacan babalik lihat, pacan babalik lihat. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, wahai Jibril, sianyo anan di karajuannya. Nyo sampaikanlah itu umat nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad. Anan inyo karajukan sama saidui de inyo ndak namu bersujud kepada Allah. Tuah. Ndak namu bersujud berarti mangai itu meninggalkan salat. Itulah ancaman, bukan ancaman, siksaan bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat. 2. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Allah hilangkan keberkahan hidupnya, umurnya. Tidak ada berkah umur gerobak. Amo kasih Allah hilangkan keberkahan umur tu. Tidak ada nani lok do. Dia gi nasihat lai baranga, tapi sudah tu anu selai. Lai ditunjuan jalan, ketika itu mangguak lalape dari itu manggeleng lai. Lah dia gi tahu prinsipnya ba takana dinyu kecek nang gaek dulu. Prinsipnya lidi ijo sambuang le mengangu ibu tu. Tua kita ulang balik prinsip hidupnya lidi alai
Tua nan jale kini iswa. Itulah nan banyak terjadi kini di tengah-tengah umat pak. Tu. Jadinya enteng saja meninggalkan salat tu pak. Enteng saja. Kenapa? Memang berkah hidupnya tu ditarik di Allah. Ndak ada gunoi duit dia tu. Tapi nya ndak merasa dah. Ndak merasa dah. Ya kan? Berapa banyaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nan biasa orang nan pai kalapo menampuk kana mudo-mudo. Kini pindah nanggai di siko dah Bapak Ibu, nanggai tampek lah. Kadang ibu macam lihat pak, ambo tiu ampian tiu hari pai ceramah maghrib pak, malam maghrib hari masya Allah, alah maghrib hari pak, ala ilaha illallah, ndak mampu dah pak, mampu ampi meja, mata, masya Allah. Tiap maghrib tiap pai mau ceramah melewati itu dari itu. Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, melalui tabligh akbar Isra dan Mi'raj kita kuah. Ingat kita hanya sabate manganan nan lupa menjapik nan tertinggal. Jadi kita kanan balik anan di kanan nan ditanya dia Allah tadi. Umuwa kamawa pagunuan. Itulah. Itu intinya. Kalau andaikan awak lah mengana kasinan Bapak Ibu, berarti insyaallah dituntun di Allah awak untuk beribadah. Paham? Okey. Yang menjadi persoalannya indah untuk awak le doh. Persoalannya le Pak, indah untuk awak le doh. Tapi untuk sia, untuk anak awak. Anak awak nalah baligh. Anak awak nalah sampai waktunya. Lai kulah bakanana tuano sewa. Bakanana tuano sewa. Kalau lai bakanan alhamdulillah, kalau ano se. Ingat kecik Imam Syafi'i tadi. Kafir melalui akidahnya. Ingat tak? Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, semoga apa yang kita sampaikan di malam Isra dan Mi'raj ini ada hikmah yang dapat kita bawa untuk pulang, kemudian untuk kita sampaikan kepada saudara, dan semoga ada berkahnya pertemuan kita. Beri maaf dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.